kalian berdoa dulu. Biasakan berdoa sebelum mengerjakan sesuatu. Mana ketua kelasnya? Siapa? Siapa namanya? Iqbal. Ya, Ananda Iqbal, silakan pimpin doa teman-temannya. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, ada yang tidak hadir? Ada Siapa yang tidak hadir? Zulkifli sama Sri Masih. Zulkifli. Kemana Zulkifli? Ada yang tahu? Sakit Pak. Sakit. Kalau Sri Masera? Sakit juga Pak. Sakit juga. Nanti setelah kita pulang dari sekolah, nanti kita sama-sama dulu. Ya. Teman kita, teman kalian yang sakit, si Zulkifli dan Sri Masera, semoga teman kalian berdua itu segera sehat, lekas sembuh, dan bisa kembali belajar bersama-sama kalian semua. Amin. Sebelum kita lanjut untuk materi hari ini, Bapak akan menyampaikan cakupan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Perhatikan di depan. Pertama, masalah KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar daripada materi ini adalah menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menerapkan pemahaman struktur teks laporan melalui latihan dan membuat teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua, menyajikan kompetensi teks laporan percobaan secara jujur dan cermat. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Dan ini yang kita akan lakukan hari ini. Jadi setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa diharapkan mampu menulis teks laporan percobaan. Dan ini kita akan lakukan hari ini. Paham anak-anak? Paham. Sebelum kalian menulis atau membuat laporan hasil percobaan, apakah ada masalah atau ada pertanyaan sehubungan dengan cara membuat laporan percobaan? Ada yang mau bertanya sehubungan dengan Iqbal? Silakan, ada pertanyaan? Pak izin mau bertanya. Iya. Bagaimana cara menulis laporan yang baik dan benar? Nah, sebelumnya tepuk tangan dulu buat Iqbal. Ada pertanyaan dari teman kamu, si Iqbal. Pertanyaannya cukup bagus sekali. Bagaimana cara menulis atau membuat laporan secara baik dan benar? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana cara membuat laporan yang benar? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Siapa namanya? Wisnu. Oke, bisa menjawab kata temanmu, kata Iqbal. Bagaimana sih cara membuat atau menulis laporan itu supaya baik dan benar? Yang pertama
Iya. Yang pertama harus ada judul. Nah, jawaban yang baik sekali. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil laporan percobaannya, kemudian kelompok 2 dan 3 silakan menerima lalu bersiap menanggapi. Saya nanti langsung ambil untuk mengkoordinir jalannya diskusi. Baik, silakan untuk ya, boleh berdiri. Terlebih dahulu dulu memperkenalkan namanya siapa dan kelompok berapa, kemudian Perkenalkan, saya Monica Dewi dari kelompok 1. perkenalkan saja di samping. Dan untuk tugas saya nanti bersama bersenambil ini saya bergabung dengan dan mengambil fokus. Di samping saya ada Dewi, Muhammad Freddy, Dewi. Setelah ini ada Gabriel Arifin Naka dan Gabriel, dan selanjutnya ada Muhammad Iqbal. Selamat pagi. Yang terhormat dengan teman-teman salam guru bahasa Indonesia di sini, dan kepada teman-teman yang kami banggakan. Untuk mengapresiasi waktu, kami akan menjelaskan laporan percobaan pembuatan matematika. Adapun tujuan dalam artikel pembuatan matematika adalah untuk mengetahui hasil dari proses pembuatan matematika. Tapi yang merupakan salah satu makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama orang muda. Tapi ini dibuat dengan cara dipresentasikan selama 2-3 hari dengan sebuah materi yang ada di dalam kartu. Adapun alat dari bahan, panci, makan, pisau, payung, sendok, menarik, plastik, singkong, kayu, dan air. Cara pembuatan yaitu siapkan semua bahan. Buka singkong dan tipis kulit airnya hingga besar. Cuci bersih singkong dan biarkan sementara menunggu singkong kering. Masukkan air ke dalam panci sampai terisi kurang lebih 1/4. Panaskan hingga airnya mendidih. Masukkan singkong ke dalam panci atau rebusan yang sudah disiapkan tadi. Kemudian tunggu hingga singkong setengah matang. Kira-kira dari singkong sudah bisa ditutup. Jika sudah matang, angkat singkong yang telah dimasukkan lalu taruh di dalam. Kemudian tunggu hingga dingin. Setelah singkong benar-benar dingin, taruh di dalam ragi yang telah dihaluskan. Singkong yang telah dingin lagi kemudian dibungkus dengan plastik kecil, kemudian diikat menjadi urusan kecil, kemudian disatukan menjadi satu dan dimasukkan ke wadah yang sudah dilapisi plastik. Kemudian tutup rapat menggunakan air lap selama 2-3 hari dengan rasa lunak dan manis. Kesimpulan yang kami dapat adalah pembuatan tape dilakukan dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional dengan menggunakan ragi tape. Proses yang terjadi pada pembuatan tape yaitu proses fermentasi. Sekian dari saya. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok yang lain, silakan menanggapi dari hasil laporan percobaan yang dibuat atau yang telah dibuat oleh kelompok 1. Judulnya tadi adalah proses pembuatan tape dari singkong. Proses pembuatan tape dari singkong. Silakan dari kelompok 2 dan 3 kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak ya, ada kelompok mohon disimak dari kelompok 1. Dari kelompok 2 ya. Siapa namanya? Boleh berdiri dulu. Saya Triado Caksono dari kelompok 2. Berapa takaran ragi dalam percobaan yang kalian buat? Satu lagi, jika saya membuat tape tapi tidak habis dalam 3 atau 4 kali makan atau masih tersisa banyak, kalian dalam jika dalam waktu seminggu tidak saya makan, apakah rasanya tetap sama? Jika tetap sama, bagaimana dari segi rasanya? Berapa takaran ragi dalam percobaan yang kalian lakukan? Berapa takaran ragi
membuat tape, tapi tidak habis dalam 3 atau 4 kali makan atau masih ada sisa banyak. Jika dalam waktu seminggu tidak saya makan, makan dan ternyata tetap sama. Jika tetap sama, bagaimana dari segi rasanya? Ya, silakan dijawab dari kelompok 1. Apakah pertanyaan dari kelompok 3 dulu yang kedua atau kelompok 2 silakan? Untuk pertanyaan dari Jadi, apakah jika tape disimpan selama 1 minggu atau lebih, jamur tape berbahaya atau ada lengannya? Tidak ada bahayanya. Malah rasanya akan lebih manis setelah disimpan lebih dari 1 bulan. Ya. Terus pertanyaan kedua, Pertanyaan dari Anda, kelompok 2, berapa takaran ragi dalam percobaan yang digunakan? Untuk 1 singkong yang besar, 9 kiloan, kemudian 1 sendok yang sudah dihaluskan. Sedikit aja. Mungkin Iqbal mau menambahkan, silakan Iqbal. Oh iya. Ya, maksudnya raginya paham ya maksudnya. Kira-kira kalau papanya 1 singkong besar atau 1 kilo singkong membutuhkan takaran ragi 1 sendok ya. Ada mau menambahkan? Masa ada pertanyaan Yang kedua, ya. sebenarnya itu pertanyaannya apakah tape yang sudah sisa atau masih banyak dari minggu apakah rasanya tetap sama atau tidak? Mungkin agak lebih manis dan agak sedikit lembek karena dia dari percikan lama. Itu kalau di kulkas, tapi kalau di luar mungkin sudah beres. Jawabannya cukup bagus. Kita menentukan judul dulu, karena judul adalah nama dari sebuah yang apa judul? Itu merupakan nama sebuah karangan yang digambarkan di depan. Kedua apa? Setelah tujuan percobaan artinya namanya tujuan adalah tujuan kita melakukan percobaan. Selain itu apa lagi? Setelah kajian teori apa? Mengapa alat dan bahan harus dimunculkan? Kita menulis mengumpulkan alat dan bahan supaya jelas ya, jelas apa yang kita buat, berarti bahan yang kita perlukan apa saja antara. Kemudian selain alat dan bahan, apa lagi? Prosedur atau cara. Ini yang paling penting. Ketika kita melakukan percobaan, kita harus tahu cara kerja atau prosedurnya seperti apa. Mulai dari awal sampai akhir. Prosedur kerja. Setelah itu apa lagi? Hasil. Nah, seperti yang kalian tadi lakukan, hasil pengamatan kalian setelah melakukan percobaan ternyata berhasil. Ketika misalkan tape harus ada raginya, kemudian takarannya seperti apa. Begitu juga dengan kecambah, kita harus merajang pakai tisu atau pakai media atau dengan waktu beberapa lama. Begitu juga dengan apa? Wedang jahe atau apa ini? Kalau istilah dari Bis Makassar namanya sarapa. Kita perlu juga tahu gimana cara kerjanya, karena kalau tidak nanti tidak akan bermanfaat atau berguna dalam melakukan. Nah, terakhir apa? Kesimpulan. Dari percobaan yang kita lakukan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata membuat tape seperti ini, membuat kecambah seperti ini, membuat jahe atau minuman jahe rasanya seperti ini. Paham? Paham.
lagi. Kalau tadi dipimpin oleh ketua kelas, sekarang saya ingin teman yang lain dari sini bikin doa. Silakan diangkat. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan menutup pembelajaran